personel pun kita tetap akan layani. Dan Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar. Di Simal dan di bumi, pertengahan ini tidak akan keluar. Dan ada hari ini dilepaskan dari Kabupaten Duga, dilepas TNI Polri 2 bibir yang sudah dilepas lewat ABR. Kita hanya menghadapi segelintir orang, bukan menghadapi rakyat Papua. Oleh sebab itu akan dilakukan menurut undang-undang. Siapa itu yang melakukan? Satu, yang di depan itu polisi, dengan bantuan penebalan dari TNI. Itu aja undang-undangnya, dan itu tidak perlu banyak, tinggal dikoordinasikan menurut istilah Presiden kemarin. Bapak Presiden mengatakan disinergikan aja, jangan jalan sendiri-sendiri. Batalion ini akan berangkat ke Papua menggantikan Batalion 500 Raider di daerah Kabupaten Intan Jaya. Di sana mereka akan melaksanakan tugas pengamanan daerah rawan. Artinya memang daerah penugasan daripada batalion ini nanti cukup rawan akibat beberapa minggu ini atau beberapa hari ini terjadi peningkatan eskalasi gangguan keamanan di Provinsi Papua. Sengaja saya datang langsung supaya meningkatkan moral dan semangat anggota saya ini. Ada 400 orang yang akan berangkat. 2 hari lagi akan diperiksa oleh ASOP, Kepala Staf Angkatan Darat, untuk melihat kesiapan. Dan nanti sebelum berangkat juga akan diperiksa oleh ASOP Panglima TNI. Saya terus memberikan motivasi kepada seluruh anggota yang melaksanakan tugas di Papua untuk terus bersemangat dan tidak boleh kendor dengan peristiwa yang terjadi. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Badan Intelijen Negara, pimpinan Polri, TNI, dan fakta bahwa banyak tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua yang datang ke pemerintah, ke kantor Menko Polhukam, serta pimpinan resmi di Papua, baik itu pemerintah daerah maupun DPRD, yang menyatakan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua. Sejalan dengan itu semua, dengan pernyataan-pernyataan mereka itu, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Tadi yang dinyatakan oleh Ketua MPR, BIN, Polri, TNI, dan tokoh-tokoh Papua yang datang ke sini menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal itu secara masif. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. Nah, berdasar definisi yang dicantumkan di dalam
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris. Untuk itu, maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil. Saudara, sikap pemerintah dan rakyat Indonesia termasuk rakyat Papua itu sudah tegas, berpedoman pada resolusi Majelis Umum PBB nomor 2504 tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua. Maka Papua termasuk Papua Barat itu adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Resolusi Majelis Umum PBB pada waktu itu tidak ada satupun negara yang menolaknya. Semuanya mendukung dan setuju hasil penentuan pendapat rakyat tahun 69 bahwa atau Papua dengan paperanya itu sudah menjadi bagian sah dari negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, setiap kekerasan, tindak kekerasan yang memenuhi unsur-unsur Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 kita nyatakan sebagai gerakan teror. Dan secara hukum pula kami akan segera memprosesnya sebagai gerakan terorisme yang tercatat di dalam agenda hukum kita.